Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Refilah Fahira dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Qasim Riau dengan nomor NIM 12111621352. Baik, hari ini kita akan mengetahui dan belajar bersama tentang apa saja sih tahap-tahap perkembangan pada bayi. Oke teman-teman semuanya, sebelum itu untuk video kali ini mengenai apa saja tahap perkembangan pada bayi, saya akan menjelaskan poin pentingnya terlebih dahulu. Nah, bayi merupakan makhluk yang perlu dilindungi, semua kebutuhannya harus dipenuhi, serta yang diinginkannya itu. Tapi ia belum pandai menyatakan keinginannya tersebut. Maka dari itu ia hanya pandai menangis bila seorang ibu mendengar suara tangis ibu bayi tersebut akan merasa bingung, tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya. Masa bayi dianggap sebagai masa dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap dan pola ekspresi emosi terpendam dan terbentuk. Perkembangan pribadi didominasi oleh berbagai macam perasaan, baik perasaan senang maupun perasaan tidak senang, menguasai diri bayi itu sehingga setiap perkembangan fungsi pribadi dan tingkah laku bayi sangat dipengaruhi oleh perasaannya. Perasaan sendiri tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan berkembang sebagai akibat dari adanya reaksi bayi terdapat dan terhadap simulasi lingkungannya. Baik, kita akan mempelajari dan mengetahui apa saja tahap-tahap perkembangan pada bayi tadi. Nah, tahap perkembangan bayi, masa bayi secara umum, masa bayi ini merupakan masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Namun, selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir neonatal karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia sampai 2 minggu setelah lahir sampai sekarang dengan usianya yang 2 tahun. Nah, yang pertama itu ada perkembangan fisik. Neonatal yaitu usia 0 sampai 2 minggu. Yang pertama pada masa perkembangan fisik neonatal, yaitu pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, menghisap dan menelan bernapas, dan pembuangan kotoran. Yang kedua, seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggungnya, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Nah, yang adapun bayi 2 minggu hingga 2 tahun. Yang pertama itu selama 6 bulan pertama pertumbuhan terus terjadi dengan pesat. Kemudian mulai menurun dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhannya cepat menurun. Nah, yang kedua, selama tahun pertama peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi, sedangkan pada tahun keduanya terjadi sebaliknya. Nah, yang ketiganya adapun proporsi tubuh, yaitu pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas, dan pada masa akhir bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Nah, yang terakhir itu selama tahun kedua ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas seperti ektomorfik dan mesomorfik dan endomorfik. Oke teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan bahwa tahap perkembangan bayi yang pertama itu perkembangan fisik. Nah, yang kedua itu ada tahap perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial itu mencakup beberapa poin. Yang pertama, biasanya pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Usia 2 bulan, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Usia 7 bulan, terjadi generalisasi pada semua orang. Pada usia 7 sampai 12 bulan, terbentuk spesifik
attachment, di mana bayi mulai takut terhadap orang asing, dan attachment terarah kepada ibu atau orang yang paling dekat dengan hubungan dengannya. Nah, yang kedua, pada usia 9 hingga 13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut bayi yang lain, dan meniru perilaku suara mereka. Yang ketiga, pada usia 16 hingga 18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah atau permintaan orang dewasa. Pada usia 18 hingga 24 bulan, bayi berminat bermain dengan bayi lain dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Nah, yang keempat, usia 22 hingga 24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, dan berpakaian. Oke teman-teman, selanjutnya dari tahap perkembangan bayi yang ketiga, yaitu perkembangan emosi. Reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis. Yang pertama, yaitu menangis, dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Yang kedua, yaitu tertawa dan tersenyum merupakan indikator dari rasa senang. Yang ketiga, pada masa bayi mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang baru, yang asing, atau tidak menyenangkan baginya. Misalnya, takut terhadap orang yang baru ia kenal atau yang baru ia temui, takut jatuh, takut mendengar suara dentuman yang sangat keras. Yang keempat, yaitu pada usia 1 hingga 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresinya. Baik teman semuanya, itulah tadi tahap perkembangan pada bayi, yaitu yang pertama tadi kan tahap perkembangan fisik, yang kedua tahap perkembangan sosial, dan yang ketiga yaitu tahap perkembangan emosi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu aspek-aspek dalam perkembangan masa bayi. Nah, yang pertama itu aspek-aspek dalam perkembangan masa bayi, yaitu perkembangan fisik pada masa bayi. Yaitu perkembangan fisik secara jelas dapat diamati pada 6 bulan. Pertumbuhannya terus bertambah dengan pesat. Tahun pertama peningkatan lebih kepada berat dan tinggi badan. Selama tahun kedua terjadi penurunan. Selain itu yang berkembang ialah proporsi tulang, otot, lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Rata-rata bayi memiliki 4 hingga 6 gigi susu. Gigi pertama itu adalah gigi depan, dan yang terakhir ialah gigi geraham. Nah, tahap dari aspek-aspek dalam perkembangan masa bayi yang kedua yaitu aspek perkembangan psikologis secara psikologis, yaitu pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah-wajah orang tertentu. Yang ketiga yaitu dari aspek perkembangan bayi, yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan pada masa bayi pada aspek motorik ini dapat diamati dan terlihat reaksi-reaksi spontan yang berulang dilakukan dan tidak terkoordinasikan. Namun kelamaan-kelamaan terjadi secara efektif. Hal ini terlihat dengan merangkak, berjalan, dan memainkan benda-benda. Anak-anak yang usianya 4 bulan jika ditelungkupkan mencoba-coba mengangkat kepala walaupun hanya beberapa detik. Selanjutnya ia menguasai lengan, tangan, tungkai, dan kakinya. Kemudian anak yang usia 5 bulan dapat menggerakkan lengannya ke arah tertentu. Misalnya ke salah satu benda yang dilihatnya. Selanjutnya ia menguasai jari-jarinya untuk memungut benda-benda yang kecil, dan akhirnya ia dapat memegang sesuatu. Baik, adapun ciri-ciri dari gerakan motorik ini. Yang pertama yaitu gerak dilakukan dengan tidak sengaja, tidak ditujukan untuk maksud-maksud tertentu. Yang kedua, gerak yang dilakukan tidak sesuai dengan mengangkat benda.
Dan yang ketiga yaitu gerak serta, seperti anak yang bermain dengan botol susunya. Kelihatan bahwa mulut, leher dan kepalanya ikut bergerak semua. Oke teman-teman, itulah tadi tahap-tahap perkembangan pada bayi dan aspek-aspek perkembangan pada bayi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah ilmu kita dan bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya, Rifillah Fahira. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.